Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, curhat kepada media Korea Selatan soal bagaimana cara agar dia bisa membawa skuad Garuda lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia saat ini memang tengah menjaga asa untuk bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Shin Tae-yong saat ini memiliki peluang besar untuk mewujudkan harapan itu. Pasalnya, saat ini Timnas Indonesia menempati posisi kedua klasemen sementara grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mengemas 7 poin. Dengan begitu, tim Merah Putih hanya membutuhkan satu kali kemenangan lagi dari dua laga sisa. Timnas Indonesia memiliki dua laga sisa di grup F, yakni menghadapi Irak dan Filipina. Apabila tim asuhan Shin Tae-yong meraih satu kemenangan saja, maka Vietnam tak akan bisa menggeser Timnas Indonesia yang berada di posisi kedua. Hal ini karena The Golden Star Warriors baru mengemas 3 poin dari 4 laga yang dilakoninya. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan bisa menempati posisi kedua klasemen setelah meraih 2 kemenangan melawan Vietnam dan sekali imbang menghadapi Filipina. Menurut Shin Tae-yong, kemenangan yang didapatkan Timnas Indonesia melawan Vietnam ini luar biasa. Dia menilai bahwa kemenangan itu menunjukkan kemajuan buat Timnas Indonesia. Apalagi, tim Merah Putih memang selama ini mengalami kesulitan meraih kemenangan saat melawan Vietnam. Namun, akhirnya Timnas Indonesia meraih kemenangan 2 kali beruntun atas Vietnam di 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menang 2 kali dengan skor 1-0 pada 21 Maret dan 3-0 pada 26 Maret 2024. Saya membangun tim dengan motivasi diri sendiri dengan mengatakan bahwa 2 pertandingan melawan Vietnam adalah batu loncatan besar bagi kemajuan kami dan pertandingan terpenting tahun ini, kata Shin Tae-yong. Lebih lanjut, Shin Tae-yong mengungkapkan kemenangan Timnas Indonesia ini didapatkan karena tim memiliki semangat tinggi. Dia memastikan para pemainnya dalam motivasi tinggi untuk bisa meraih kemenangan. Hal ini karena semua orang sepakat untuk bisa membawa Timnas Indonesia merangkak naik di peringkat FIFA. Oleh karena itu, dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, para pemain dalam semangat yang tinggi untuk bisa mengalahkan Vietnam. Setelah menaklukkan Vietnam, Timnas Indonesia pun dipastikan mengalami peningkatan pesat dalam ranking FIFA. Mereka naik peringkat hingga saat ini berada di posisi ke-134 dunia. Kami menyemangati diri sendiri bahwa satu-satunya hal yang perlu dilakukan adalah naik, ujar Shin Tae-yong sebagaimana dilansir bolasport.com dari Sedaily, Kamis, 11 April 2024. Selain menaikkan posisi di ranking FIFA, hasil terbaik dari kemenangan atas Vietnam tentu keberhasilan Timnas Indonesia menjaga peluang untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk bisa mewujudkan misi itu, Shin memiliki cara unik. Dia mengaku akan membentuk pola pikir skuad Garuda bahwa saat ini mereka berada di posisi terakhir klasemen grup F. Hal itu dilakukan agar semua pemain bersemangat saat menghadapi 2 laga terakhir melawan Irak dan Filipina nantinya. Mereka dijadwalkan akan menghadapi Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni 2024. Dalam 2 laga terakhir ini, Shin ingin anak asuhnya bisa memberikan yang terbaik agar bisa lolos ke babak berikutnya. Kami akan mempersiapkan laga final kualifikasi Piala Dunia dengan pola pikir berada di posisi terakhir grup, tuturnya. Hal ini dilakukan Shin agar para pemain tak merasa puas dan bisa tampil maksimal dalam 2 laga nanti. Harapannya tentu saja bisa meraih hasil terbaik juga. Tak dilirik PSSI, Timnas Indonesia kubur mimpi diperkuat kiper berpengalaman kasta teratas Eropa. Belum masuk dalam rencana PSSI dan batal dinaturalisasi, Timnas Indonesia gagal dapat kesempatan diperkuat kiper top dari kasta teratas Liga Eropa. Adalah Benjamin Van Leer, pemain berusia 32 tahun ini merupakan salah satu penjaga gawang yang cukup punya nama di Eropa. Kiper kelahiran Nieuwegein, Belanda tersebut tercatat pernah memperkuat sejumlah tim Eredivisie seperti Roda JC, NAC Breda, Sparta Rotterdam hingga Ajax Amsterdam. Pada tahun 2017 lalu, nama Benjamin Van Leer masuk dalam daftar 24 pemain keturunan Indonesia di luar negeri yang dipantau oleh pemerintah. Benjamin Van Leer diketahui memiliki keturunan Indonesia yang didapat dari kakeknya yang merupakan orang Maluku. Berkat garis keturunan tersebut, Benjamin Van Leer sempat digadang-gadang bakal jadi kiper top di Timnas Indonesia saat itu. Apalagi karir Benjamin Van Leer terbilang sangat impresif bahkan sempat rasakan gelar juara di Belanda. Melansir dari laman Transfermarkt, diketahui bahwa Benjamin Van Leer sudah tampil sebanyak 107 pertandingan di kasta teratas Liga Belanda. Untuk urusan gelar juara, Benjamin Van Leer tercatat jadi bagian Jong Ajax saat merengkuh gelar Eerste Divisie musim 2017-18, serta Johan Cruijff Shield bersama Ajax senior tahun 2019. Sayangnya dengan deretan pencapaian tersebut, Timnas Indonesia dipastikan tak bisa menggunakan jasa Benjamin Van Leer. Pasalnya, sang pemain telah memutuskan pensiun pada 2022 lalu setelah kontraknya berakhir bersama Sparta Rotterdam.
Padahal jika Benyamin Van Leer sempat dinaturalisasi dan jadi bagian timnas Indonesia di era Shin Tae-yong, mungkin pertahanan skuad Garuda bakal jauh lebih kokoh. Meski gagal mendapatkan Benyamin Van Leer, namun PSSI masih bisa meningkatkan kualitas lini belakang timnas Indonesia dengan menggaet beberapa kiper keturunan potensial di luar negeri. Tercatat, ada 2 penjaga gawang keturunan yang belakangan ini tengah santer dikabarkan bakal segera dinaturalisasi PSSI. Mereka adalah Emil Audero yang kini bermain bersama Inter Milan, serta Martin Paes yang jadi pilar penting di kasta teratas Liga Amerika.